Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tuhanmu itu sudah memberikan wadah yang disebut dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang lurus. Lah ketika agama yang lurus itu ditarik terhadap umat manusia bermacam-macam. Yang Islam mengatakan sing bener itu Islam. Yang Hindu mengatakan yang betul itu Hindu, Buddha, Nasrani, dan lain sebagainya. Semua mengklaim kebenaran masing-masing. Padahal maksudnya dinul qayyimah, agama yang lurus, adalah agama yang mendidik terhadap ruhaniyah itu yang nantinya kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhannya itu dengan keesaan. Mana di antara berbagai macam corak agama itu yang mendidik terhadap hati atau ruh untuk keesaan itu yang mana? Itu maksudnya dinul qayyimah. Mohon maaf, Islam mendidik hal itu ndak? Kalau mendidik, apakah kita umat ini sudah masuk di dinul qayyim atau belum? Kalau belum, jangan dulu mengatakan aku Islam. Sebab Islam iki maknanya adalah pasrah. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Kalau kita lahirnya Islam tapi ruhaniyahnya belum, wa aslimu lahu, jangan dulu kita ngaku-ngaku betul-betul Islam. Sekarang saya tanya kepada agama yang lain selain Islam, dididik enggak dalam agama Anda itu tentang untuk mengesahkan Tuhan? Umpama jawabannya iya, dididik. Pertanyaan kedua, sudahkah Anda itu masuk dalam didikan itu dan mengamalkan? Kalau belum, jangan boro-boro mengatakan posisi kita sudah benar. Jangan dulu. Justru jikalau Anda sudah masuk di dalam pengajaran keesaan pada Tuhan, itulah sebetulnya Islam. Itu urusan KTP-mu Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, silakan. Kalau kita bahas dinul qayyimah, agama yang benar, agama yang lurus di mata Tuhan adalah agama di mana ruhaniyahmu itu sudah melaksanakan atau mengamalkan ajaran tauhid atau ajaran pengesaan. Makanya saya simpulkan semua umat Islam, saya tidak bicara agama secara dohir KTP ndak. Keadaan ruhaniyah manusia itu ada dua. Entah kau beragama Islam atau yang lainnya Islam, ada dua.
Pertama, husnul ahwal. Husnul a'mal nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin. Baguse benere betulnya perilaku dohiriyah jenengan yang disebut akmal. Mohon maaf, ini saya tidak membatasi perilaku dohir apapun. Kalau dalam Islam entah dalam sholat atau di luar sholat. Kalau Nasrani entah di dalam waktu sembahyang atau di luar aktivitas sembahyang. Atau di Hindu, di Buddha, entah waktu Anda itu ada di pura atau di luar pura aktivitas, semuanya itu disebut akmal. Betulnya akmal di mata Tuhanmu itu tergantung. Bagusnya akmal pada jasadmu di mata Tuhanmu itu tergantung buah sumber dari keadaan hatimu. Lah sumber buah keadaan rohaniah Anda dikatakan benar di mata Tuhan manakala rohaniahmu itu menghadapnya itu terhadap Khalik atau Tuhan. Urusan namanya Allah Islam monggo, urusan namanya Allah dalam Nasrani monggo, urusan namanya Sang Yang Widi dalam agama Anda monggo, terserah. Wong nama ojo digegeran. Saya suka Surya, yang satu Ji Samsu. Hanya apa kuwi tukaran. Wong padha metu beluke kok. Gitu. Sing penting rokok ono, sing rokokan nyantai ngaji ki. Yang suka wedang jahe silahkan, yang suka air putih silahkan, suka kopi silahkan. Gak usah fanatik dalam kesukaannya. Mungkin baik buat kita wedang jahe, belum tentu wedang jahe buat orang lain. Karena orang lain sukanya kopi. Jangan saling mengklaim, sing bener itu kopi. Sing bener jahe, jangan. Sing penting iki husnu nata ijo husnil ahwal. Keadaan rohaniah jenengan dikatakan bagus manakala mingkol bin zahidin. Rohaniah ini menghadap pada Khalik. Caranya menghadap di dalam Al-Quran Allah kasih cara. Ini wajahtu wajhiyah. Wajahtu wajhiyah. Wajahnya ruh sampean iki. Sambungkan kepada wajahnya Khalik Tuhan Allah. Mana wajah roh ini? Wajah roh disebut basiroh ainul haq. Ainul basiroh atau imanul haq. Iman yang benar. Apa iman itu? Percaya. Keyakinan. Keyakinan kita itu kalau yang pertama pada hidup itu. Yang Allah katakan, ala innahu bikulli syai'im muhit. Aku iki Allah. Bahasa Allah wong Islam. Aku iki wajah Tuhan itu ya ini loh. Ini loh. Berarti wajah itu ya wujud ini. Jangan kudu menghadapkan terhadap ini dengan cara harus dengan rasa.
Rasa itu iman yang benar. Iman yang benar kata Rasul adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan iki. Iman yang sudah benar adalah di dalam hatimu sudah ada satu keyakinan bahwasanya semua apapun yang terjadi. Ala innahu bikulli syai'im muhayyiq. Ingat, sesungguhnya segala sesuatu itu diliputi Tuhan. Islam mengatakan diliputi Allah. Innahu bikulli syai'im muhayyiq. Semua itu diliputi Tuhan. Lah, ini wajahtu. Lah, wajah jenengan yaitu berupa keimanan yang benar yang disebut ihsan, antak budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan jasad iki melakukan amaliyah atau pekerjaan apapun, hatimu ada sambung rasa pada hidup, pada Tuhan. Artinya hatimu meyakini bahwasanya semua apa yang terjadi pada dirimu itu datangnya dari Allah yang segala-galanya. Sekarang contoh ucapan lisan, kalam. Ini bukan dari diri kita. Hatimu ada sambung rasa terhadap wujudnya Allah lewat kalam ini. Oh, berarti yang berkalam adalah Allah. Mata melihat, telinga mendengar, apapun aktivitas yang terjadi. Ketika hati jenengan koneksi terhadap hidup di situ yang segala-galanya, berarti inilah yang kumaksud menghadap, mengarahkan wajah roh terhadap Allah, umat Islam. Nasrani harus gitu juga. Harus menghadap kepada Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud esa. Di mana-mana dan tidak kemana-mana, alias Tuhan itu selalu berserta dirimu. Allah selalu berserta dirimu. Yang melayani dirimu dalam hal apapun, dalam hal melihat, dalam hal mendengar dan apapun. Oke, sekarang kita bicara benda mati. Air atau degan. Mana Allahnya kalau Allah itu meliputi di situ? Andai kata tidak ada hidup, andai kata tidak ada Tuhan yang ada di dalam dan di luar air, gak kira air itu bisa mendatangkan manfaat yang berupa bisa menghilangkan rasa haus, gak mungkin. Karena air atau degan atau kopi atau apapun itu sifatnya makhluk. Lah sifatnya makhluk tidak bisa lakum dharau wala naf'an, tidak bisa memberikan manfaat atau mudorot. Gak bisa. Olehnya bisa karena Allah bertajali pada makhluk tadi. Allah bertajali pada dirimu sehingga dirimu seakan-akan bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak dan lain sebagainya. Kalau bahasa air, seakan-akan air ini bisa menghilangkan rasa haus, padahal yang bisa menghilangkan adalah Allah. Sangat dipaham ya? Oke. Siapa di antara Anda, umat manusia di dunia sudah mencapai target seperti ini, maka dialah yang disebut dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wadzalika dinul qayyimah. Itulah golongan yang sudah masuk dalam satu wadah agama yang lurus. Agama yang benar. Agama yang diridhoi oleh Tuhannya. Ini.
Mesti dia di dunia bahkan di akhirat pun mesti selamat ruhaniyahnya. Selamat. Siapapun panjenengan ketika saat di dunia kalau sudah duduk di Dinul Qayyimah, tidak mudah hatimu itu gelisah. Tidak mudah hatimu itu khawatir. Tidak mudah hatimu itu terasa takut dengan apapun yang akan panjenengan hadapi. Apapun. Apakah hal-hal yang berkenaan dengan karier? Apa karier apa karier, Pak? Karir. Maklum ono SD gak lulus. Karir. Yang berdagang gak ada rasa takut khawatir kalau bangkrut, ndak. Gak khawatir. Punya anak gak khawatir masa depan. Punya istri gak khawatir begini begitu. Punya suami kerjanya sana di luar negeri 1 bulan pulang 1 kali, gak khawatir. Kalau hati sudah duduk di Dinul Qayyimah loh ya. Karena apa? Karena dia sudah hanya melihat dan membaca apapun yang akan terjadi itu datangnya dari Allah, dari Tuhannya. Makhluk itu sifatnya kada sepidol ini loh Pak. Ini tidak akan memberikan manfaat berbentuk bisa menulis dengan dirinya sendiri tanpa ada yang lain. Hei sepidol, tulis no aku bismillahirrahmanirrahim. Ya, diem itu. Sama. Suami istri kita, anak kita ataupun karir kita, masa depan yang menanti itu sama. Itu semua makhluk. Enggak bisa nyapa-nyapa. Olehnya sepidol bisa menulis karena ada orang pihak yang ketiga. Kalau saya ini laksana seperti itu. Nah, sekarang maknanya pada Allah gitu. Anda bisa mengapa-mengapa itu karena ada ini, Pak. La haula wala quwata, lah ada ini illa billah, karena ada ini. Kilos sifat kita aslinya sebagai makhluk, la haula tidak punya daya upaya apapun. Daya upaya untuk melihat sesuatu, mendengarkan suara apapun, berbicara apapun, mencari apa, mencari karir apapun, ini kita itu wala quwata, dan tidak punya segi kekuatan untuk memperoleh apapun. Lah itu bisa terjadi daya upaya kekuatan pada diri makhluk itu karena ilah, kecuali billahi datangnya dari Allah. Illa billah, kecuali itu billahi kelawan Allah, milik Allah. Golongan yang pertama itu sudah lepas rasa kemilikan iman untuk bisa mendatangkan satu keadaan dan kekuatan. Iman yang di situ, rasa itu sudah hilang. Rasanya jatuh ada di sini. Hidup yang ada pada dirinya itu Tuhan, itu Allah. Ini kalau golongan yang pertama. Makanya di dalam surat Al-An'am ayat 79, Nabi Ibrahim ini, sesungguhnya kuarahkan wajah ruhku
wajhiya pada wajah Allah. Mana Allah? Lilladzi fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit ruhaniyah, jagat bumi jasmaniyah. Kalau kita bicara hukum syariat langit yang ndukur iko, atas itu, kalau bumi ya ini yang kita pijak. Kalau kita tarik ke hakikat ya jasmani inilah bumi lemah. Makanya orang manusia itu walaupun kuning ya apa si enek bolote. Ngerti bolot? Apa? Tahu bolot? Kalau kita mandi digosok-gosok, apa ini namanya? Daki. Daki. Iya. Kalau langit ya jagatnya ruhaniyah ini tanpa batas. Kalau jasmani terbatas. Bahasa syariat dunia ini terbatas. Kalau akhirat langit tidak terbatas. Makanya jenengan ketika saat kholwat masuk satu alam yang tak terbatas, itulah alam akhirat. Tinggal pertanyaannya Anda di situ nanti, apakah keakuan diri sebagai makhluk masih muncul atau enggak? Kalau muncul berarti alam kasaf, kalau tidak berarti musyahadah. Hanya itu.